Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari Sendoyan menuju Senuju. Keren. Singgah sebentar untuk ngambil buah durian. Artinya apa, Bang Seno? Ketemu kembali dalam episode yang ke-7 bersama podcast Jejak Pemberdayaan. Mantap. Bersama saya Budi Hartono. Saya Abeng. Kembali kita akan diskusi ringan, Bang Abeng, ya, untuk masalah pemberdayaan. Ringan tapi bukan juga sembarangan. Betul, Bang Seno. Santai tapi bukan berarti tidak berbobot. Tapi yang jelas kita akan langsung pada pelaku yang sudah memang kata orang tuh ya lumayan pacak lah, Bang Abeng. Ya, Bang Seno. Jadi perlu kita disclaimer nih, Bang Seno, ya. Jadi kegiatan kita, podcast kita ini bukan cari sensasi nih, Bang Seno, tapi kita sama-sama cari solusi, dan mungkin sahabat pemberdayaan juga ingin mengetahui lah ya, seperti apa sih teman-teman yang seorang pemberdayaan masyarakat nih kan. Nah, Bang Seno, kali ini kita akan bahas masalah yang agak ya kita sebut agak menarik sebenarnya ya, yaitu mengenai CSR. CSR ya, Bang ya. Oke, selama ini kan kita selaku pada pelaku-pelaku pemberdayaan, orang pemerintahan, kawan-kawan pelaku konsultan, ya. Sedikit bergeser sekarang, Bang, ya, kepada apakah konsep-konsep pemberdayaan ini masih melekat di badannya, Bang Abeng? Itu dia yang kita mau kulik-kulik nanti, Bang Seno, ya. Tapi CSR itu apa, lingkup kerjaan seperti apa, nanti kita tanya saja, Bang Seno, kepada ahlinya. Nanti kalau kita yang jelaskan khawatir keliru nih kan. Nah, siapa tuh, Bang Abeng, kira-kira kawan kita tuh? Kita ada teman yang dulu adalah seorang pemberdayaan masyarakat nih, Bang Seno, tapi sekarang sudah punya kegiatan di dunia CSR di sebuah perusahaan besar. Alhamdulillah, Bang. Ya, dan kita ingin tahu kan apakah CSR itu benar ya, cuman bagi-bagi kemudian bagi-bagi kegiatan. Nah, kita ingin tahu nih apakah semangat pemberdayaan beliau ini masih tetap bisa diterapkan di dunia CSR. Ya, sudah hadir di studio kita Bang Hadi Suprianto SE, Sarjana Ekonomi. Selamat datang, Bang Hadi. Selamat datang, Bang Hadi. Jadi nanti kita akan bincang-bincang, Bang Hadi, ya. Santai saja kita, Bang Hadi. Tapi terlalu sebelumnya kita juga ingin menginfokan, tidak henti-hentinya untuk teman-teman untuk melakukan share, like, and subscribe, Bang. Betul. Supaya semakin banyak. Kita informasi terakhir kita sudah masih sedikit, masih sedikit. Ya. Tapi mudah-mudahan kalau kawan-kawan lebih aktif, maka podcast kita ini akan semakin terus berkembang, semakin memperbaiki, sehingga kita makin bisa lebih banyak memberikan kontribusi lah. Harusnya, Bang Seno. Mungkin sambil menunggu nih, Bang Abeng, kira-kira ada yang mau lewat kita nih? Atau tidak lupa kita beritahu nih? Ya. Kita di KP 101 kembali, Bang Abeng. Ya. Kita langsung aja ya, Bang Abeng, berarti Bang Abeng, ya. Oke, Bang Hadi, ambil sedikit mungkin sebelum kita bertanya-tanya nih, tidak salahnya Bang Hadi menjelaskan dulu posisi Bang Hadi sekarang sedang di mana dalam program outfit, atau yang lalu-lalu ini juga di pemberdayaan di bidang apa yang sudah pernah Bang Hadi? Perkenalan dulu, perkenalan. Terima kasih, Bang Abeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sangat senang sekali pada hari ini dapat bersilaturahmi dengan Bang Abeng dan Bang Seno dalam podcast Jejak Pemberdayaan, dan menurut saya ini wahana untuk kita bersilaturahmi. Ya, jadi kalau terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, di kegiatan saya dulu pernah bergabung di kegiatan PMP Desa. Selanjutnya pengakhiran di tahun 2014 masih tetap di pemberdayaan, tapi lebih kepada kegiatan pemberdayaan di pembiayaan di sisi swasta, ada di lingkup wilayah di Kalbar maupun di luar Kalbar. Jadi basic dari kegiatan aktivitas saya memang cenderung di kegiatan pemberdayaan, hanya dari sisi pembiayaan yang agak berbeda. Ada di kegiatan pembiayaan pemerintah dan swasta. Mungkin yang agak pertama ini Bang Hadi, ya. Pakai nama Bang ya gitu ya, Bang Hadi. Ketika Bang Hadi sudah masuk dalam perusahaan, kemudian berkecimpung di bidang CSR ini, kira-kira
apa permasalahan yang ada di lapangan, apakah dunia pemberdayaan kita di program itu bisa diterapkan di lapangan sekarang ini? Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bang Seno, tadi mungkin saya kupas sedikit ya terkait dengan CSR itu sendiri ya. Jadi kalau terkait dengan CSR itu sendiri, dia lebih kepada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap operasional yang dikerjakan dan dilakukan berdampak kepada lingkungan maupun sosial. Bahasa kita ini di sini nih corporate social responsibility. Jadi lebih kepada tanggung jawab sosial perusahaan. Makanya tadi saya sampaikan di tanggung jawab sosial perusahaan artinya perusahaan melakukan aktivitas operasionalnya untuk memperoleh keuntungan, tapi memperoleh keuntungan secara baik, tapi tetap memperhatikan lingkungan yang sehat dan sosial juga yang baik. Artinya sosial di sini tingkat pertumbuhan antara masyarakat dengan perusahaan juga itu sejajar, tidak jomplang gitu kan, artinya perusahaan mendapatkan keuntungan tinggi tapi masyarakat tidak berdaya. Jadi intinya Bang Seno ini meskipun perusahaan ini berjalan, dia tidak fokus pada keuntungan ekonomi semata, tapi dia memikirkan juga penduduk di sekitar wilayah kerjanya gitu ya Bang Hadi ya. Artinya itu lebih konsep idealnya ya, ideal, tapi kembali lagi kepada investasi atau investor yang menjalankannya. Apakah dia mengacu kepada regulasi yang ada, atau maksudnya regulasi ini regulasi yang menganut terhadap tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan itu sendiri yang mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 atau standar prosedur internasional yang namanya ISO 26000. Sudah ada regulasinya Bang Seno. Ya. Kira-kira tadi setelah Bang Hadi masuk di dunia CSR ini, apakah ada prinsip-prinsip budaya yang dulu dalam program itu bisa diterapkan dalam lapangan? Ya, jadi terkait dengan apa yang saya lakukan dulu dengan yang sekarang sejauh ini sama. Artinya kalau kita mendesain sebuah program, idealnya adalah dilakukan secara partisipatif. Berarti program CSR ini bukan dari perusahaan, tapi menggali dari masyarakat yang ada yang jadi menggali dari tingkat bawah itu dari sisi masyarakat. Ya, kita jadi baru tahu nih ya Bang Seno ya. Ternyata. Tapi begini Bang Hadi, ini harus kita uji juga kan, karena kita sering dengar lah ya kalau program CSR ini kita ibaratkan sebuah kegiatan masak-memasak nih Bang Seno. Masak bersama masyarakat judulnya kan, tapi bumbunya, bahannya, apa segala macam sudah disiapkan. Disiapkan nih, semua yang punya acara kan, diantar ke dapur masyarakat, masyarakat tinggal ngaduk-ngaduk ya. Tapi yang dapat nama perusahaan. Nah ini kaitannya dengan itu Bang Hadi, mungkin lebih detail lah Bang Hadi ceritakan apakah memang seperti itu konsepnya, sudah ditentukan dari atas atau dari perusahaan, atau begitu Bang Hadi hadir di situ, apakah Bang Hadi mampu nih menyelipkan bumbu lokal misalnya kan, artinya aspirasi masyarakat di situ apakah sudah sesuai atau seperti apa, sehingga yang sejatinya resep ini dibuat oleh perusahaan itu bisa disisipkan bumbu lokal. Jadi yang namanya kita mendesain program, baik itu mendesain program dari pendanaan pemerintah maupun swasta, yang dulu kita kenal adanya bottom up dan top down ya. Kalau yang tadi Bang Abang sampaikan itu berarti top down. Artinya di sini apakah kegiatan yang berjalan itu berdasarkan kepentingan dari manajemen itu secara top down atau kepentingan dari sisi masyarakat. Ini kita kawinkan. Ada kawinnya. Ya. Perkawinan ini. Artinya perusahaan secara otomatis pasti akan mempunyai sebuah kepentingan terhadap usulan yang dilakukan oleh masyarakat. Juga masyarakat juga seperti itu sebaliknya. Artinya tak kalah masyarakat juga mengusulkan sebuah program, juga akan ada kepentingan juga bagi masyarakat. Artinya ini kita kawinkan masyarakat, terus juga di dalamnya adalah pemerintah sebagai kontrol, dan juga sebagai juga di sisi perusahaan itu sendiri. Jadi ada multi pihak. Jadi digabungkan namanya. Ya. Mulai tadi dia button up katanya. Mungkin katanya button. Artinya apa kan button ini button tidak ada berarti kan. Nah, kalau tadi Bang Hadi cerita bahwa ya silakan. Kita break sebentar Bang Seno. Karena kita di sini di one kopi. Sayang kalau kita tidak kopi kan.
Terima kasih Mbak. Pergi kerja pakai baju rapi. Artinya Baju Mas Eno. rapi untuk mengantar anak. Artinya Mas Eno. Ini kopi bukan sembarang kopi. Kopi 101 yang paling enak. Mantap. Jadi boleh dinikmati nih ya. Ya, Silakan. ya, ya. Baik. Iya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi Bang Adi. Tadi Bang Adi sedikit menyinggung Bang Abeng bahwa ada yang masih bisa dijelaskan oleh beliau, walaupun sekarang sudah di perusahaannya. Nah, ketika sudah kembali ke perusahaan, misalnya terjadi sebuah masalah di masyarakat, nah apakah perusahaan dalam menangani permasalahan ini mau mengikuti prinsip-prinsip kebudayaan Bang Adi bawa, atau ada sedikit masalah Bang Adi, sehingga perlu kita ya lebih bermain lah untuk menggabungkan kita Bang Adi. Silakan Bang Adi. Artinya kita di sini kan sebenarnya kalau kita dulu bicara terkait dengan kegiatan kebudayaan, kita di posisi sebagai fasilitator. Ya. Artinya bagaimana menggabungkan antara kepentingan pemerintah, stakeholder ke masyarakat, sama hari ini kita menggabungkan yang mana kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat. Kita pada posisi tengah-tengah. Bagaimana kita bisa melakukan mitigasi yang tidak, maksudnya dalam hal ini tidak berdampak kedua belah pihak, tapi berdampak positif bagi kedua-duanya. Ya. Jadi masih di perusahaan gimana itu tadi saya lihat, masih mau mengikuti kata kebudayaan atau ya namanya perusahaan kadang-kadang jadi mau pada keuntungan dan target ya. Karena memang kalau kita berbicara dengan kegiatan kebudayaan masyarakat, sebenarnya kalau di lini perusahaan ini sebenarnya tabungan bagi kita. Tabungan investasi sosial kalau menurut saya. Artinya tak kala perusahaan ini bisa bergerak secara sosialnya kepada masyarakat, otomatis potensi konflik itu makin berkurang. Tapi tak kala investasi sosial itu tidak dilakukan oleh pihak perusahaan, otomatis konflik sosial akan makin tinggi. Artinya masyarakat terhadap perusahaan akan makin menurun, secara otomatis masyarakat yang kontra terhadap perusahaan itu makin tinggi. Kan mengganggu personal juga ya. Ya, ini tadi sudah disinggung ya terkait dengan konflik masyarakat. Biasanya memang sering kita dengar ya terjadi konflik masyarakat terkait adanya sebuah perusahaan yang berjalan di wilayah masyarakat, di wilayah kampung. Nah, mungkin Bang Hadi bisa sedikit ceritakan lah, apakah selama Bang Hadi turut bergabung di perusahaan ini selaku pelaksana CSR lah, seperti yang kita pahami, pernah nggak menemukan konflik seperti itu, atau dengan kata lain apa yang bisa menjadi penyebab utama timbulnya konflik misalnya dari masyarakat? Ya, jadi penyebab timbulnya konflik ini kan pertama terkait dengan aktivitas operasional perusahaan yang menurut saya tidak dilakukan secara terbuka. Otomatis pada saat perusahaan melakukan aktivitas kegiatan itu bermula dari perusahaan harus membuat AMDAL. AMDAL ya. Jadi ada dampak lingkungan kan, dan pada saat membuat AMDAL itu seyogyanya harus melibatkan peran serta dari semua stakeholder atau masyarakat yang ada di situ. Artinya dampak positif dan dampak negatifnya harus dijelaskan sehingga masyarakat tergambar secara baik. Yang terjadi kenapa timbulnya konflik ini tadi, pada saat AMDAL itu disusun dan dari masyarakat itu hanya kelompok atau pihak-pihak tertentu saja yang selanjutnya tidak tersampaikan secara jelas. Misalnya terkait dengan pada saat proyek ini akan terbangun, ini akan menghasilkan apa ini? Itu yang tidak tergambarkan secara luas. Mungkin menurut saya belum terbuka. Ya. Jadi terkait dengan apakah ini sosialisasi atau seperti apa nih? Juga bagian dari sosialisasi. Bagian dari sosialisasi kan dianggap sudah jelas ya. Ada tahapan perencanaan, artinya pada saat konstruksi dan pasca konstruksi. Itu pasti sudah tergambar. Kalau di namanya dokumen kita itu namanya dokumen RPLKL. Itu sudah tergambar pada saat kegiatan proyek sudah dilaksanakan. Berarti secara prinsip Bang Abeng mungkin ya ini juga pengetahuan untuk kita semua Bang Abeng.
harusnya memang sebelum berdiri ya Bang Adi, sudah ada amdal yang diketahui masyarakat kan. Artinya kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi ketika perusahaan ada di situ Bang Abe. Itu untuk menghindari konflik Ya, sebenarnya. Sejak harusnya awal kan sudah tidak terdeteksi ada ya. kan. Nah, tapi kalau kita lihat pengalaman rasanya jarang sekali Bang Abe. Biasanya perusahaan datang tiba-tiba langsung ada, kemudian baru buat divisi CSR. Kemudian datang mengadu bahwa kami punya duit sekian untuk masyarakat. Kan tadi karena kewajiban ya Bang Adi kan, jadi mereka itu Bang Abe. Nah, ketika terjadi ini Bang Hadi, pernah terjadi akibatnya ketika penanganan CSR ini tidak melibatkan masyarakat. Artinya ya tidak ada musyawarah, tidak ada sosialisasi kepada masyarakatnya, cuma datang kemudian ngasih duit pun diam-diam nih Bang Adi, hanya pada orang-orang tertentu di perusahaan Bang Abeng yang pokoknya Yang mereka kenal. yang mereka kenal lah. Ya, termasuk juga ke masyarakatnya nih, tidak ke masyarakat umum. Misalnya hanya kepada kelompok-kelompok tertentu yang menurut mereka bisa mereka kendalikan. Kira-kira apa yang terjadi kalau ini terjadi di lapangan atau sudah pernah terjadi misalnya Pak Adi? Ya, artinya kalau yang tadi yang saya contohkan bahwasanya boleh dikatakan kegiatan CSR itu diam-diam ya. Artinya itu juga ada yang dilakukan ya oleh pihak-pihak perusahaan. Kalau menurut saya itu hanya sejenis untuk memenuhi kewajiban, terus menutupi terhadap permasalahan yang ada, tapi suatu ketika bom waktu itu akan meledak sendirinya. Gitu. Karena tadi di perusahaan ya, penelitian perusahaan gitu kan. Tapi kalau menurut saya ya idealnya sebenarnya semua harus terpublikasi dan harus tersosialisasikan secara jelas. Artinya secara ideal sebenarnya bagaimana masyarakat itu mempunyai jiwa atau semangat rasa memiliki terhadap perusahaan tersebut. Begitu juga sebaliknya bagaimana perusahaan dia menjadi tetangga yang baik bagi masyarakat itu sendiri. Kalau yang sekedar Ya, jadi kita lebih memahami lah ya Bang Hadi ya. Jadi memang kalau terkait perusahaan apalagi perusahaan swasta nih tentu tidak mudah ya karena perusahaan kita yakin punya kepentingan kan. Sementara juga masyarakat juga punya kepentingan kan. Nah, kita berharap dengan hadirnya Bang Hadi ini di perusahaan tersebut ya, pelaksana CSR ini mampu menjembatani lah kan antara masyarakat dengan perusahaan. Nah, ini kalau sering-sering ditanya Bang Hadi agak ini nanti dia agak grogi nih kan. Bang Hadi hobinya apa sekarang nih Bang Hadi? Saya hobinya kebetulan olahraga. Ya, bola dan hobi yang lainnya saya mancing. Ya. Ini mancing keributan atau mancing apa? Kalau mancing ini sebenarnya banyak korelasi pemikiran baku. Misalnya kalau kita terkait dengan kegiatan kebudayaan dan itu yang pernah saya lakukan dulu dan sekarang, pada saat kita memberikan bantuan itu bukan hanya kita memberikan bantuan barang, bukan kita hanya memberikan ikannya saja, tapi alatnya supaya mereka dapat ikan. Seperti itu gitu kan. Ini mancing juga mancing juga ya, tapi artinya kan sudah ketemu lah alurnya ya, bahwa Bang Hadi tetap semangatnya bagaimana masyarakat ini lebih baik diberi pancing daripada diberikan. Ya, kita berharap juga bahwa pimpinan baik di mana juga mampu berbuat arif ya. Nah, kita juga berharap bahwa pimpinan perusahaan di tempat Bang Hadi saat ini bekerja mampu menjalankan ya sebut saja tupoksi lah dari CSR tersebut, sehingga masyarakat juga mendapatkan bagian secara adil kan gitu kan, karena kita pahami ya Bang Seno ya, CSR ini tidak cuma terkait dengan masalah hidup saja kan, di situ ada kesehatan, pendidikan, termasuk juga pemberdayaan masyarakat kan. Nah, kaitannya tadi dengan pancing kan. Mungkin Bang Hadi boleh ceritakan sedikit lah bagaimana Bang Hadi menjembatani tadi ya, kita ingin juga dengar cerita yang lain nih Bang Hadi, bagaimana bahwa usulan dari perusahaan dengan usulan dari masyarakat ini bisa dikawinkan tadi bahasa. Tapi kan kita ingin beri contoh nyata, ini kan seperti apa sih Bang Hadi, silakan. Ya jadi Bang Abeng, jadi di kegiatan kami memang di kegiatan CSR, tapi saya selalu berpikir seperti sebelum saya kerja di perusahaan. Artinya kalau kita berbicara tentang masalah yang ada di masyarakat, kita tidak bisa berpikir secara sendiri. Itu yang selalu saya bawa pada saat saya di kegiatan yang lain, misalnya di kegiatan sosial.
Artinya di kegiatan CSR juga di tingkat perusahaan, kami berpikir kami hadir di lingkungan masyarakat bukan kami bisa menangani permasalahan sosial masyarakat itu sendiri. Kami bersifat membantu pemerintah, ya kan? Membantu pemerintah tadi seperti apa? Kita bekerja sama dengan pemerintah. Adanya pemerintah, adanya perusahaan, dan adanya masyarakat. Artinya tadi terkait dengan perencanaan, kita selalu melakukan kegiatan forum diskusi bersama masyarakat dan juga bersama pemerintah. Makanya ya artinya tidak tergantung konsen kita. Pada saat kita melakukan asesmen dan melihat potensi di masyarakat sekitar wilayah usaha itu beroperasi, misalnya di situ kita melihat potensi pertanian yang lahannya sangat luar biasa. Disitulah kita menggali beberapa potensi bersama masyarakat dengan pemerintah. Kira-kira yang cocok untuk dikembangkan di sini. Misi masyarakat seperti apa, gitu kan? Jangan sampai kita melaksanakan kegiatan CSR di situ dengan menanam kurma misalnya. Kan di sana misalnya dalam kurma, kan nggak cocok gitu kan? Yeah. Makanya usulan itu tidak bisa muncul dari saya sendiri, tapi kita melibatkan dengan banyak pihak. Salah satunya instansi pemerintah, dinas pertanian, dan masyarakat itu sendiri. Pertanyaannya, masyarakat dengan sumber daya manusia ini mau atau tidak diajak. Terus yang kedua, kita ingin melihat pengetahuan masyarakat tentang ini sudah ada atau belum. Artinya ada beberapa program-program kegiatan masyarakat untuk menunggu kembangkan masyarakat di sekitar perusahaan itu sendiri. Itu menarik sekali, makin menarik ini maksudnya. Dia yang sedikit menyinggung, sakit encok makan combro. Artinya Sakit combro. Jadi kembali lagi ke tugas ya Bang Hadi ya. Kan kita udah bicara panjang lebar nih, ada masyarakat yang begini, kemudian perusahaan yang seperti ini maunya. Tadi Bang Hadi juga cerita bahwa kita harus mengcombine, kemudian kita bekerja sama. Nah, aktualisasinya nih, Bang Hadi sekarang sudah di bagian CSR, sekali lagi sudah menjadi bagian dari perusahaan. Nah, oleh perusahaan sendiri sebenarnya apakah orang CSR ini Bang Hadi dan Bang ini memang diberikan ruang untuk menangani berdasarkan konsep pemberdayaan yang ada, atau ya seperti kita ketahui masih di apa, kepalanya di apa namanya? Ekornya dipegang. Kepalanya dilepas, ekornya dipegang Bang Hadi. Nah, apakah memang ada ruang untuk Bang Hadi berimprovisasi dalam segi pemberdayaan, sampai segi pemberdayaan, atau ya tadi masih kepalanya dipegang, ekornya dilepas gitu? Ya sejauh ini sih yang saya pernah lakukan di beberapa perusahaan ya. Maksudnya dalam arti ini memang beda-beda perusahaan ya, dan dari sisi manajemen itu sendiri. Tapi kita selalu menawarkan, kita selalu meyakinkan kepada pihak manajemen bahwasanya kalau kita mendesain program yang berbasis kepada masyarakat, pola ukurnya seperti ini, indikatornya seperti ini. Terus yang tadi selalu saya sampaikan, investasi sosial yang kita selalu lakukan akan berdampak seperti ini. Selalu seperti itu, artinya mencoba dan selalu meyakinkan, terus juga membuat sebuah kebijakan atau polisi di dalam perusahaan itu sendiri, bahwasanya di kegiatan CSR kita harus mencakup ada kegiatan pengembangan masyarakat atau community development. Dan juga tadi yang saya sampaikan di awal terkait dengan standar nasional terkait dengan ISO 26 ini, salah satunya di situ ada aktivitas di kegiatan pengembangan masyarakat. Kalau untuk Musrembang sendiri Bang Hadi pernah perusahaan Hadi? Kalau di kegiatan Musrembang, alhamdulillah sejauh ini memang kita dilibatkan ya di dalam Musrembang. Yang paling sering kita di Musrembang tingkat kabupaten, karena di tingkat kabupaten itu biasanya mereka melakukan identifikasi terhadap beberapa pembiayaan pendanaan. Biasanya kan di situ tercantum ada pembiayaan dari APBN ya, APBD, dan di situ di pihak tiga, pihak swasta dalam hal ini. Itu juga kita sampaikan. Itu bisa terjadi di luar lingkup perusahaan kita ya Bang Hadi ya? Iya. Ya, tadi sebenarnya sudah sangat jelas ya Bang Vino, dijelaskan oleh Bang Hadi ya, bahwa di perusahaan itu tetap harus disampaikan ya, semangat pemberdayaan tetap diterapkan oleh Bang Hadi nih Mas. Kita cukup bersyukur lah ya, bahwa tidak serta-merta usulan yang dibuat oleh
perusahaan ya, kan pasti ada targetnya kan, pasti ada target, kemudian terkait juga dana yang tersedia kan, tapi Bang Hadi rupanya sudah berupaya mencari pihak lain ya, kita sebut saja stakeholder untuk sama-sama merumuskan nih. Menurut saya itu sudah sangat bagus lah ya, dan mudah-mudahan dapat ditiru dan sahabat pemberdayaan juga bisa melihat ya bahwa yang namanya semangat pemberdayaan ini ternyata bisa diterapkan di semua tempat di Mas Eno, Iya. ya kan? Artinya supaya tidak cuma tinggal cerita saja ya semangat pemberdayaannya, tapi kita harapkan bisa menjadi kompas gitu ya Bang Hadi ya. Artinya kita menitipkan nih kepada Bang Hadi agar semangat pemberdayaan bisa terus bisa diterapkan, terutama menjadi hak ya, hak masyarakat yang sebut saja terdampak ya dengan berkegiatannya perusahaan di sebuah desa atau sebuah tempat, sehingga mereka bisa menerima keadilan ya. Lagi kita keadilan sosial lah ya Mas. Ya, Saya pikir sih sudah sangat-sangat jelas lah ya pemaparan dari Bang Hadi. Meskipun ini Bang Seno ya, Bang Hadi ya, sering kita dengar ya bahwa perusahaan itu kadang-kadang cuma pengen tampak bagus saja di sisi laporan kan, jadi begitu ada tamu dikemaskan bagus-bagus, kemudian foto-foto kemudian ditinggalkan, tapi kita berharap tidak terjadi lah ya. yang lagi itu di Republik Konoha Ya. Indonesia untuk Sindor. Ya, mungkin terlupa sedikit nih Bang Abel ya. Kita ngasih nih. Mungkin sekali lagi setelah panjang lebar bercerita tentang permasalahan, tentang penanganan, tentang kalau Bang Hadi bisa membagi tips, kira-kira apa tipsnya dalam mengkombin agar permasalahan yang terjadi di masyarakat itu tidak menjadi sesuatu yang merugikan perusahaan, dan perusahaan pun juga mungkin tidak juga terlalu saklek dengan orientednya, benefit orientednya. Kira-kira tips-tips apa yang bisa Bang Hadi bagikan kepada kawan-kawan untuk ya terutama yang kawan-kawan berada di C1 juga lah untuk Bang Hadi. Ya, jadi kalau kita dulu di kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program, kita adanya rakor ya, rakor koordinasi ya. Artinya disitulah ajang kita melakukan atau menyampaikan beberapa permasalahan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan program, sehingga di forum itu tersampaikan apa yang menjadi keinginan perusahaan, keinginan masyarakat, keinginan pemerintah. Ya, jadi seperti itu. Jadi penerapan yang dulu pernah saya alami forum bersama, ya, dilakukan juga kita lakukan di pemerintah. Iya, kita sudah terapkan seperti ya. Dan walaupun sebenarnya pastilah ya, pasti ada koridor-koridor ya di forum tersebut. Artinya ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa tersampaikan di dalam forum, mungkin dari sisi perusahaan itu sendiri, tapi juga selalu kita memberikan pemikiran target-target perusahaan ke depan seperti ini, gitu kan. Dan juga terkait tentang program-program ke depan juga seperti ini. Ya, jadi akhirnya ya memang waktu juga Bang Abel yang membuat kita harus menghentikan. Ya sebenarnya ini makin menarik, ujung makin menarik Bang Abel ya. Jadi artinya sekali lagi apa yang disampaikan oleh Bang Hadi akan membuka mata kita semua, terutama terakhir itu Bang Abel. Mungkin juga kita bagi program pemberdayaan yang sudah semakin hilang Bang. Jadi dulu kita memang pernah ya Bang Hadi ya mengundang pelaku di desa Bang Abel untuk ikut dalam rakor provinsi. Nah mungkin semangat ini yang hilang di beberapa program pemberdayaan yang ada, sehingga ya ibaratnya selama ini terjadi hanya antara konsultan dan pemerintah saja. Nah, ini mungkin bisa dihidupkan kembali untuk menjadi sebuah pembelajaran yang sangat baik. Nah, sekali lagi terima kasih Bang Hadi atas penyampaiannya Bang Abeng ya. Dan kita harapkan juga ya sahabat pemberdayaan juga ya bahwa semangat pemberdayaan ini yang dulunya bersemi ya di Tanah BC, termasuk ngopi bareng warga di desa-desa, ini masih mampu bertahan di ruangan meeting berasa kan. Artinya pemberdayaan itu tidak harus saklek Bang Abeng kan. Jadi tergantung juga suasana hati yang membawanya.
Biarpun dia misalnya di tempat kecil gitu Bang Hadi, di hutan belantara, tapi namanya budaya tetap pembudayaan, artinya harus melibatkan masyarakat dan membagikan porsi yang sepadan lah dengan masyarakat sehingga kontrol sosialnya bisa terjadi Bang Hadi. Rasa mungkin itu Bang Hadi ada tambahan untuk ini atau cukup? Pantun penutup? Ya, pantun penutup. Saya rasa seperti biasa Bang Hadi ini minta kita untuk pantun penutup nih Bang. Ya. Duduk di depan sambil sarapan. Cakep. Selesai sarapan, baca koran. Artinya Mas Eno? Ketemu kembali nanti dalam episode yang ke-8 bersama podcast Jejak Kebudayaan bersama saya Seno Budiartono. Saya Abeng. Kami ucapkan terima kasih buat Mutu Budaya. Makan barbeque dicampur dengan biji selasi. Lanjut. Thank you dan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Hadi. Ya.